Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di turnamen online chess.com Global Championship 2022 yang sudah memasuki babak knockout quarter final kawan, atau 8 besar. Sempat libur beberapa hari, nanti malam akan dilanjutkan lagi kawan babak 8 besar. Dan berikut inilah 8 pemain yang lolos ke quarter final ini. Hikaru Nakamura nanti malam akan bertemu dengan Jan-Christoph Duda, Wesley So akan menghadapi Dmitry Andreikin, Anish Giri berhadapan dengan Temur Rajabov, dan Nihal Sarin akan bertemu dengan Sam Sevian. Nihal Sarin ini lolos kawan setelah mengalahkan Ding Liren dalam babak 16 besar kawan. Anish Giri berhasil mengalahkan Pavel Pankratov, Rajabov berhasil menyingkirkan Ian Nepomniachtchi, dan Nakamura berhasil mengalahkan Lene Dominguez. Duda ini berhasil mengalahkan Alexis Sarana. Untuk Wesley So dan Andreikin ini saya lupa kawan, dia menghadapi siapa di babak sebelumnya. Tapi yang pasti mereka berdua ini akan baku hantam di babak quarter final nanti malam. Masing-masing partai kawan akan memainkan 8 game rapid. Nanti jika berakhir imbang sampai 8 game itu kawan akan ditentukan lewat 1 game rapid Armageddon 15 menitan kawan. Dan untuk sambil menunggu pertandingannya nanti malam, saya akan coba kasih satu partai di babak sebelumnya kawan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya ulas permainannya Rajabov ataupun Nihal Sarin. Gantian sekarang saya akan coba ulas permainannya Anish Giri ini bertemu dengan Pavel Pankratov di babak sebelumnya di babak 16 besar. Dan saya pilih game ketiga kawan. Pada game pertama dan kedua mereka bermain remis kawan. Baru game ketiga ini ada hasil yang jelas, dan kemudian di game keempat pun ada hasil yang jelas juga. Tapi saya pilih pada game ketiga. Dan nanti sore saya akan coba kasih permainannya Hikaru Nakamura di babak 16-nya kawan yang belum sempat kita ulas. Terlebih dahulu kita nikmati permainannya Anish Giri versus Pavel Pankratov di game ketiga di babak 16 besar. Anish mengawali dengan pion E4, pion E6 French defense. Pada game pertama kawan mereka juga bermain dengan French defense, variasi klasikal juga kawan. Kuda C3, kuda F6, pion E5, kuda F ke D7, selanjutnya pion F4. Ini merupakan langkah-langkah pilihan utama kawan dalam permainan French defense variasi klasikal. Pion C5, langsung strike, pion D4 kawan seperti biasa. Kuda F3, kuda C6, pressure pion pusat D4, masih tetap idenya seperti itu dalam permainan French defense. Dan Anish Giri melanjutkan gajah gelapnya E3 untuk perkuat petak D4-nya. Dan di game pertama Pavel Pankratov memilih gajah E7. Tapi di sini dia memilih jalur utama dalam permainan klasikal pion A6. Dan di sini jalur utamanya, pilihan utamanya adalah menteri ini segera naik ke petak D2 kawan. Tapi Anish Giri memilih dengan pion A3. Ini pilihan nomor 2. Dan pada posisi ini biasanya ya paling banyak dimainkan oleh hitam. Menteri keluar ke petak B6 ini kawan. Atau kalau Stockfish menyarankan pion C pukul pion D4. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak C7. Menteri putih D2. Lanjut Anish Giri. Dan sekarang pion B6. Kenapa tidak langsung didorong ke petak B5 kawan? Mungkin kalian tidak melihat ancaman jelas atau bagaimana, tapi secara posisi nanti hitam akan mempunyai gajah terang yang mempunyai masalah, tidak bisa berkembang dan tidak mempunyai petak yang bagus nanti. Kalau di diagonal ini dia akan terblokade oleh pionnya sendiri nanti kawan. Pavel Pankratov hanya mendorongnya satu petak, mungkin diikuti pion A5, nanti menantang pertukaran gajah terang di diagonal ini agar dia tidak mempunyai gajah yang jelek, terutama gajah terang ini kawan. Anish Giri melanjutkan pengembangan gajah D3, gajah E7 juga persiapan rokade, Anish Giri rokade langsung, dan hitam juga bisa langsung rokade. Tapi Pavel Pankratov memilih dengan pion C4 untuk ancam gajah terang. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Pavel Pankratov kalau rokade kawan, gajah terang langsung mengarah ke sayap raja langsung, gajah gelap juga begitu. Kuda siap manuver memberikan dukungan bagi gajah untuk tekan petak H7. Menteri juga siap bergeser ke G3 ataupun ke petak H4. Itulah yang mungkin ditakutkan oleh Pankratov. Dia memilih langsung pion C4 terlebih dahulu untuk usir gajah terang yang mengarah ke raja atau ke sayap raja. Gajah mundur ke petak E2, satu-satunya petak.
Pavel Pankratov melanjutkan dengan pion F5. Ini untuk menantang apakah dipukul menggunakan end pasen nanti kudanya akan ke peta F6 ini kawan. Ataupun juga jika tidak dipukul maka lajur F ini akan tetap tertutup kawan. Tapi bukan pilihan terbaik menurut Stockfish. Pada posisi ini pion G6 ini patut dipertimbangkan untuk menghentikan laju pion F5. Peta F5 ini kawan. Dan ide berikutnya bisa ekspansi pion H5 didukung dengan bentengnya untuk melakukan serangan sayap raja. Itulah jalur-jalur pilihan dari Stockfish, tapi Pavel Pankratov memilih dengan pion F5. Dan di sini kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih kawan untuk melanjutkan langkahnya? Apakah memukul menggunakan end pasen memberikan kesempatan bagi kuda hitam menempati peta F6 ini? Atau kalian mencoba keluar menyerang dengan langkah kuda ke G5 atau bahkan membuka posisi kawan dengan pion G4? Stockfish menyukai langkah pion G4 ini kawan. Seandainya diterima maka kuda G5 dan jika diambil oleh gajah, lihat pion akan diambil kembali, benteng pun juga mempunyai lajur F yang terbuka. Pion di sini pun juga untuk persiapan untuk menghadapi dua pion hitam ini kawan. Tapi di sini memilih dengan pukul menggunakan end pasen memberikan kesempatan Pavel Pankratov menempatkan kudanya di peta F6. Tapi ide dari Anish Giri adalah menempatkan monster kuda di peta E5 untuk menantang pertukaran kuda. Tentu jika diterima kawan, ya harapannya lajur F akan dibuka kembali oleh Anish Giri dan Anish Giri dapat dipastikan unggul atau menang. Tapi Pavel Pankratov pada posisi ini juga mempunyai kesempatan langsung rokade kawan, tak ada masalah, atau gajah B7. Tapi memilih untuk bermain dengan pion B5. Dilanjut Anish Giri dengan langkah pion G4 masih cukup bagus untuk dimainkan kawan, tapi memilih dengan gajah F3. Di sini gajah B7 atau rokade pun masih menjadi pilihan utama, tapi memilih dengan benteng B8. Dan di sini kawan, pion G4 masih jadi pilihan terbaik bagi putih, tapi memilih dengan benteng A ke E1. Memanfaatkan posisi raja yang masih berada di pusat kawan dengan kedua bentengnya ini. Cukup aktif benteng putih ini dua-duanya dan persiapan untuk dibuka lajur F ataupun lajur E. Di sini pion B4 lanjut rencana Pavel Pankratov bermain di sayap menteri. Lagi-lagi kawan, menyelamatkan raja untuk rokade merupakan jalan terbaik, tapi memilih langsung memberikan tekanan di sayap menteri. Dilateni pion A pukul pion B4. Dan di sini langkah terbaiknya adalah ambil pion ini dengan gajah dan memberikan serangan tusuk sate semacam ini. Cukup logis kawan, tapi memilih untuk ambil dengan benteng. Mungkin idenya ambil pion ini diikuti langkah kuda dan memberikan tekanan peta C2 nanti kawan, bisa jadi. Dan ini memberikan kesempatan bagi Anish Giri untuk mulai mendobrak kawan dengan pion F5. Membuat tantangan pertukaran pion untuk membuka lajur E. Langkah ini merupakan langkah pengorbanan sementara kawan, dan di sini Pavel Pankratov memilih untuk langsung ambil pion B2. Melakukan rokade belum terlambat menurut Stockfish, tapi memilih ambil pion B2 dengan bentengnya. Dan Anish Giri membuka lajur F dengan pion F pukul pion E6. Langkah terbaik ambil pion ini langsung dengan gajah, tapi memilih dengan langkah kuda B4 tekan pion di sini. Gajah mundur ke D1, pionnya aman, dan di sini menteri keluar ke peta A5. Terus memberikan tekanan di sayap menteri, dan ini memberikan kesempatan bagi Anish Giri untuk membuka lajur E dengan tantangan pertukaran perwira kuda D7. Langkah terbaik langsung sikat kuda ini. Setelah diambil balik, ya diambil balik oleh raja. Raja bergerak ke pusat. Pavel Pankratov memilih dengan langkah kuda ke D3, menawarkan kudanya kawan. Tentu tidak akan berani putih karena menterinya bisa tewas. Anish Giri melanjutkan dengan kuda ambil kuda F6 dengan tempo skak, diambil balik oleh pion G. Selanjutnya gajah terang meninggalkan tempatnya untuk melakukan skak, raja bergeser ke peta D8. Kalau bergeser ke F8 akan diikuti oleh gajah gelap, dan satu-satunya peta diikuti gajah terang F7 skakmat. Raja memilih dengan bergeser ke peta D8 dan selanjutnya benteng bergeser untuk ancam menteri terlebih dahulu. Menteri bergerak ke peta B4, tetap pressure kuda yang ada di sini kawan, dan dilanjut dengan langkah kuda ambil pion D5. Lanjut Anish Giri
Membuka tantangan pertukaran kuda atau double attack kawan, dan tantangan diterima oleh Pavel Ponkratov. Menteri pukul menteri diambil balik oleh gajah, dan di sini kawan terlihat kudanya dalam ancaman, dan setelah menterinya ini diambil balik langsung oleh Anies Giri. Di sini Pavel Ponkratov sangat cepat kawan melangkah. 1-2 detik dia langsung ambil pion C2 ini. Ya mungkin terlihat gugup atau panik melihat kudanya dalam ancaman pion kawan, tapi dia tidak melihat gajah yang bisa bergerak memberikan ancaman skakmat, dan ini ditemukan oleh Anies Giri. Artinya Pavel Ponkratov tadi melakukan blunder ambil pion C2 ini, blundernya yang sering kalian lakukan. Ambil pion C2 dengan benteng dan skakmat dengan gajah A5 skakmat. Di langkah ke-27 Pavel Ponkratov kena skakmat. Raja sudah tidak bisa bergerak lagi kawan, petak-petak ini sudah dikontrol semua oleh putih. Ada eksekusi tadi di diagonal gelap ini oleh gajah gelap. Tapi jika hitam ingin memperpanjang permainan, tidak perlu ambil pion C2 kawan, ambil pion ini terlebih dahulu. Dan di sini putih menjawab dengan gajah A5 skak, raja bergeser naik kawan, kuda ambil gajah di sini, diambil balik oleh raja, dan selanjutnya pion akan ambil kuda. Putih akan unggul 1 perwira. Sampai di sini kita tak perlu lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Dengan keunggulan 1 perwira tentu sudah bisa membuat hitam kerepotan. Ternyata kalian ingin melanjutkan pion pukul pion, terserah kawan. Putih tetap akan menang dengan keunggulan 1 gajahnya. Ya hitung-hitungan pionnya ya hampir sama kawan. Hanya selisih 1 pion, sangat mudah untuk merebut pion ini kembali nanti. Tak ada masalah bagi putih. Itulah kawan game antara Anies Giri versus Pavel Ponkratov di babak 16 besar turnamen online Chess.com Global Championship 2022. Game keempatnya Anies Giri kembali menang dan berhak lolos ke babak quarter final, nanti akan bertemu dengan Temur Rajabov. Di babak quarter final kawan, nanti para pemain akan bermain di satu tempat, yaitu di Kanada, tepatnya di kota Toronto, di sebuah hotel kawan. Admin kurang tahu apakah nanti medianya apakah tetap komputer atau menggunakan papan asli. Ini sedikit berbeda dengan babak-babak sebelumnya, di mana para pemain bermain online di tempat kediamannya masing-masing kawan, dengan waktu yang berbeda-beda juga. Tapi babak quarter final nanti malam berada di satu tempat, di hotel di kota Toronto, Kanada. Kita tunggu saja nanti malam. Dan semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.